Ada yang DM lagi ke gue begini, Bang, channel saya dismon karena channel terkait. Padahal email, nomor HP, 1 HP dan AdSense 1 HP bang. Gimana solusinya? Nah, kalau lo juga masih berpikiran semua channel lebih aman disatuin biar gampang dikelola, video ini wajib lo tonton sampai habis. Karena ada satu kesalahan yang sering dilakukan oleh kreator, tapi baru disadari setelah monetisasinya ditolak. Oke, langsung saja mari kita bahas. Tapi yang pertama gue mau lurusin dulu nih. Sampai hari ini YouTube tidak pernah menjelaskan secara rinci sinyal apa saja yang dipakai untuk menentukan sebuah channel itu dianggap sebagai associated account atau channel terkait. Jadi, apa yang akan gue bahas di video kali ini bukan sebuah pernyataan resmi dari YouTube, melainkan analisis berdasarkan pola yang sering muncul di berbagai kasus kreator. Ditambah lagi berbagai referensi dan pembahasan dari AI seperti Gemini. Yang artinya ini bukan sesuatu yang bisa gue bilang 100% pasti berhasil. Tapi menurut gue logikanya cukup masuk akal untuk dipahami. Sekarang kita lihat kasusnya. Si abang ini bilang, Bang, email sama, nomor HP sama, AdSense sama, HP juga sama. Nah, banyak orang yang mengira semakin banyak data yang disatukan, semakin aman. Padahal bisa jadi justru sebaliknya. Kalau suatu saat salah satu channel mengalami masalah, hubungan antar akun itu kemungkinan ikut menjadi perhatian dari sistem. Sekali lagi, gue bilang kemungkinan. Karena nggak ada satupun dari kita yang tahu persis bagaimana sistem YouTube bekerja. Gue juga sempat menanyakan hal ini ke Gemini, dan dia menjelaskan bahwa kemungkinan dari sistem melihat lebih dari sekedar alamat email. Misalnya kayak data AdSense, identitas pemilik, lalu nomor HP, perangkat yang digunakan, sampai jaringan internet. Lalu, apakah semuanya benar-benar dipakai YouTube? Gue nggak bisa memastikan hal itu. Karena Google sendiri juga nggak pernah mengkonfirmasi hal ini secara resmi. Tapi kalau dipikir secara logika, sistem anti penyalahgunaan milik perusahaan sekelas Google pasti tidak mungkin hanya mengandalkan satu data saja. Kemungkinan besar mereka melihat kombinasi banyak sinyal, bukan cuma satu indikator. Makanya kalau menurut gue nih, daripada sibuk mencari tahu sinyal mana yang dipakai, alangkah lebih baik kita fokus saja mengurangi kemungkinan keterkaitan antar akun tersebut. Terus kalau sudah terlanjur kena channel terkait, harus ngapain dong? Nah, menurut gue urutannya sederhana. Pertama, buka dulu YouTube Studio, masuk ke menu monetisasi. Ingat via browser ya. Lalu lihat apakah masih ada tombol ubah asosiasi. Kalau masih ada, itu jalur resmi pertama yang bisa lo coba. Kalau tombolnya sudah hilang atau nggak bisa dipakai, jangan langsung panik bikin akun AdSense baru. Lebih baik cari tahu dulu penyebabnya. Atau kalau memang diperlukan, silakan hubungi kreator support supaya jelas posisi kasusnya. Kalau nantinya memang harus menggunakan akun AdSense yang berbeda, pastikan penggunaannya sesuai aturan dan menggunakan identitas yang memang berhak untuk digunakan. Nah, yang paling penting nih, menurut gue justru bukan soal HP, bukan soal WiFi, bukan juga soal device. Karena sampai hari ini belum ada bukti resmi bahwa itu menjadi penentu utama. Memang ada banyak kreator yang memilih memisahkan perangkat atau jaringan. Nah, itu silakan saja dilakukan sebagai langkah tambahan. Anggap itu sebagai langkah tambahan untuk meminimalisir keterkaitan akun, bukan sebagai jaminan pasti lolos monetisasi. Karena pada akhirnya yang mau dilihat oleh YouTube itu bukan cuma akun AdSense yang baru. Tapi apakah channel yang lo bangun itu sekarang benar-benar berbeda? Kontennya original, punya nilai tambah, dan memang apakah dijalankan oleh kreator yang real.
Kalau lo sendiri pernah ngalamin kasus channel terkait, silakan dong tulis pengalaman lo di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman lo bisa membantu kreator lain yang lagi menghadapi masalah yang sama. Thank you, see you next video.